Saudara, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah seorang korban yang ditemukan dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 berjenis kelamin perempuan. Korban dievakuasi dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kabitokes Polda Sulsel Kombes Muhammad Haris menyebut jenazah postmortem cocok dengan antemortem dan teridentifikasi bernama Florencia Lolita, berusia 33 tahun, asal Jakarta Timur. Florencia adalah pramugari pesawat ATR 42500 dan proses identifikasi Florencia melalui pemeriksaan di sidik jari serta data rekam medis. Melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis. Sebelumnya, saudara, satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 24500 berjenis kelamin perempuan tiba di posko tim SAR gabungan di Tompo Bulu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan berjarak kurang lebih 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, berhasil dibawa turun ke posko tim SAR. Tim SAR harus bekerja ekstra di tengah kondisi jalanan yang licin saat hujan. Setibanya di posko, jenazah langsung diperiksa tim DVI. Sebelum dibawa ke RS Bayangkara di Makassar, korban pesawat ATR 42500 yang ditemukan tim SAR gabungan ini tiba di kampung terdekat dari Gunung Bulu Saraung, yakni di Kampung Lampeso, Kabupaten Maros. Proses evakuasi melalui jalur udara ditempuh tim SAR gabungan. Setelah cuaca membaik untuk penerbangan, proses evakuasi berhasil dilakukan setelah tim SAR menempuh perjalanan evakuasi yang cukup panjang, melewati medan ekstrim dan cuaca buruk. Evakuasi juga sempat terkendala medan terjal dan kondisi cuaca yang tidak stabil. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dodi Sarjoto sebelum diserahkan ke Bitokes Polda Sulsel untuk proses identifikasi. Cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Maka dari itu Dolphin dari Basarnas HR 3601 berangkat ke Lampeso pada pukul 07.47. Setelah itu korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim DVI. Ada satu jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Bagaimana perkembangannya? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana di Bitokes Polda Sulawesi Selatan. Selamat siang, Linda. Satu jenazah sudah teridentifikasi sebagai pramugari pesawat atas nama Florencia Lolita Wibisono. Lantas bagaimana dengan identifikasi satu jenazah lainnya? Baik, selamat siang Bella dan juga saudara. Satu jenazah sudah teridentifikasi, jenazah lainnya yaitu jenazah pertama yang ditemukan di puncak Gunung Bulu Saraung dan jenazah kedua yang tiba di Bitokes Polda Sulawesi Selatan memang baru tiba tadi pagi di Bitokes Polda Sulawesi Selatan. Dari pencarian yang ditemukan jenazah pertama ini merupakan laki-laki dari ciri-ciri fisiknya. Namun sekali lagi masih harus memasuki postmortem untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai sebenarnya siapa identitas dari jenazah korban pertama yang ditemukan di puncak Gunung Bulu Saraung ini, dan juga kita masih menantikan bagaimana hasil postmortem yang akan dilakukan. Sedangkan untuk hasil
hasil postmortem jenazah kedua yang tiba semalam di Bidokes Polda Sulawesi Selatan memang sudah berhasil teridentifikasi. Tadi dari jumpa pers bersama dengan awak media, hasil postmortem disampaikan bahwa jenazah cocok dengan antemortem dari korban Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, berusia 33 tahun dan merupakan kru dari pesawat ATR 42500, merupakan kru pramugari dari pesawat ATR 42500. Dari hasil postmortemnya, Bella dan juga saudara tadi dikatakan bahwa sudah memenuhi 2 ciri primer dan 1 ciri sekunder. 2 ciri primernya ini yaitu berupa sidik jari di jempol tangan kiri korban dan juga kondisi gigi korban. Untuk sidik jari di jempol tangan kiri korban ini dibantu diidentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan, sedangkan untuk kondisi gigi korban ini dibantu oleh dokter forensik gigi seperti itu. Dan kalau tadi kami simak bersama-sama di jumpa pers bersama dengan awak media, dikatakan bahwa satu saja ciri primer yang sudah terpenuhi berarti itu sudah berhasil mengidentifikasi korban. Namun ini sudah ada 2 ciri primer yang berarti lebih menguatkan lagi, ditambah 1 ciri sekunder. Ciri sekunder ini yaitu properti yang melekat di tubuh jenazah korban. Properti ini contohnya yaitu baju ataupun seragam korban beserta dengan name tag yang juga merujuk kepada nama korban yaitu Florencia, juga sepatu korban. Dan kami masih akan menunggu bagaimana kemudian identifikasi untuk jenazah pertama yang masih dalam proses postmortem. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan Arif Tirtana dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.